Ikhwanil iman, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling mulia. Ditambah juga kecerdasan akal yang sangat mumpuni di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwasanya setelah Adam tercipta, Allah mengajarkan nama-nama benda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menyebut nama-nama benda itu. Ternyata malaikat tidak mampu, tidak tahu. Dan ayat ini menandakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling mulia, hingga kesimpulannya malaikat hormat kepada Nabi Adam. Ikhwanil iman, kecerdasan manusia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedah dengan membimbingnya. Di samping membimbing, dia juga dites oleh Allah Subhanahu wa taala, disandingkan dengan para malaikat. Ini menandakan kejadian manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, kecerdasan inteligensinya harus diasah, harus diupas, dan juga harus ada yang membimbing seperti Adam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peran lembaga pendidikan, di antaranya sekolah, pesantren, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menuntun inteligensi manusia, intelektual manusia supaya terarah. Kalau ada yang bilang zaman sekarang kan zaman modern, kenapa ada sekolah? Kalau mengandalkan pengetahuan di Google juga ada, ChatGPT juga ada, dan lain sebagainya. Woi, kenapa harus sekolah? Jawabannya sangat sederhana. Kalau hanya mengandalkan pengetahuan internet, Google, ChatGPT, dan lain sebagainya, itu hanya dapat informasi, menjawab soal. Tapi kalau di sekolah, lembaga pendidikan, pesantren, itu ada yang bimbing. Ada seorang guru di situ. Kalau Google, internet, ChatGPT sebatas pengetahuan. Tapi dikala anak keluh kesah, tidak ada yang menyemangati. Dikala anak yang tidak terlalu arah, tidak ditunjukkan. Di samping itu, Google, internet tidak bisa mendoakan seperti guru mendoakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tembus di langit. Itu perbedaan keunggulan pendidikan sekolah. Walaupun pengetahuan secanggih apapun, diperlukan pembinaan, arahan, ada BK, ada kesiswaan, ada guru mapel. Disitulah hebatnya pendidikan. Ikhwanil iman, ini mendandakan bahwasanya pendidikan itu penting, kemanfaatan ilmu itu penting, guru itu penting. Dikarenakan guru yang baik mendoakan siswanya, mendoakan santrinya di tengah malam,
supaya ilmu yang disampaikan di pesantren, di sekolah, lembaga yang lainnya bisa manfaat. Tujuannya apa? Untuk kebaikan. Kebaikan apa? Bukan hanya siswa, tapi kebaikan dirinya untuk tabungan di akhirat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya guru adalah termasuk sederetan orang tua. Di samping orang tua yang melahirkan kita di dunia, di situ ada orang tua yang kita teladani, yaitu guru. Karena orang tua hanya melahirkan, membiayai, tapi guru adalah sampai melalui batas-batas akhirat nantinya. Maka dalam hal ilmu, dalam kita taklim ta'alim, guru harus ditaati seperti halnya taatnya kepada orang tua. Secanggih apapun otak manusia, inteligensi manusia, kalau tidak diarahkan oleh lembaga pendidikan, tidak akan sampai tujuan, sampai usul di akhirat nanti. Maka kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akali ba'dal iman at-tawaddatu ilan nas wa ma yastaghni rajulun mansurati. Kecerdasan akal setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saling sayang menyayangi antar sesama, dan juga dia bisa diandalkan untuk mandiri. Jadi poin kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia yang punya akal cerdas dibimbing oleh seorang guru, oleh ulama warasatul anbiya, di situ muncul attitude, muncul akhlak dan adab. Apa bedanya akhlak dan adab? Kalau akhlak menurut kitab Akhlakul Banin, kalau kita ngaji di pesantren dulu, akhlak adalah implementasi daripada ilmu ketaatan, ilmu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid rajin sholat benar-benar, ikut jamaah di masjid, itu akhirnya lambat laun dia terhindar dari kemungkaran, terhindar dari maksiat. Sebab apa? Istiqomah, implementasi daripada ibadah. Dan juga siapa yang rajin baca Al-Quran, lambat laun bicaranya lemah lembut, bicaranya tidak kasar, bicaranya bagus. Kalau seorang siswa, seorang murid terus istiqomah dalam Al-Quran, itu namanya implementasi, buah daripada akhlak. Dimana dengan adab, adab adalah buah daripada ilmu yang dipelajari oleh guru. Ilmu agama, di situ motivasi guru dengan kebaikan-kebaikan. Matematika, komputer, olahraga, semua guru pasti membimbing kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ilmu yang diberikan oleh guru bisa menjadi as-suluk ilal malikil muluk, bisa menjadi perjalanan murid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sistem human society, dengan pergaulan sosial, saling sayang menyayangi, hormat kepada yang lebih tua, kasih sayang kepada yang lebih muda. Ada penirabi pasana taktibihi, aku seperti ini, kata Rasul, adabku bagus seperti ini. Ada penirabi, aku dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dunia meluruskan kecerdasan kita dengan bimbingan guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita memberi ilmu yang ikhlas, sehingga ilmunya bisa bermanfaat kepada kita, baik kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat nantinya, insya Allah.